Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan kalau kita dapat bersekutu pada hari ini. Tentunya Bapak Ibu yang di rumah juga sudah rindu untuk beribadah bersama-sama dengan kita di tempat ini. Namun karena kita masih dalam situasi dan kondisi yang seperti ini, yang pandemi, kita tetap bersyukur pada Tuhan. Dimanapun kita beribadah, kita masih dapat bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Baik, sebelum kita beribadah, mari kita menyimak seputar berita Smyrna. Mengucap syukur untuk ibadah raya Smyrna yang ke-256, mengingatkan kembali untuk jemaat ibadah di BSB dimulai pada pukul 8 pagi dan ibadah secara virtual di rumah masing-masing pada pukul 17 atau jam 5 sore. Jam doa akan diadakan pada hari Rabu 9 September 2020 pada pukul 18.30 di rumah masing-masing dan silahkan melaporkan kehadiran. Laporan kegiatan, ibadah tanggal 30 Agustus 2020 dihadiri oleh 91 orang, doa Rama tanggal 2 September 2020 dihadiri oleh 49 orang. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun pada minggu ini. Yang pertama, Bapak Mustar pada tanggal 6 September, Bapak Sulu M. Simanjuntak pada tanggal 7 September, Saudari Tesalonika Anindya Erna pada tanggal 10 September. Tuhan Yesus memberkati. Mari saat ini kita menyerahkan dan mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan dengan menundukkan kepala dalam saat teduh sejenak. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ibrani 11 ayat 1 dan 6. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas berkat Tuhan kepada kami hari ini. Tuhan masih memberikan kami kesehatan, sehingga hari ini masih dapat bersatu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kami. Pimpin kami ya Tuhan, baik yang ada di rumah maupun yang berada di sini. Tuhan berkati kami, sehingga ibadah kami sungguh-sungguh dapat memuliakan nama-Mu, dan kami pun dapat merasakan kasih dan damai sejahtera-Mu. Pimpin kami ya Tuhan, dari awal hingga akhir. Biarlah hati dan pikiran kami boleh terarah hanya kepada-Mu saja. Berkati setiap jemaat, pelayan ibadah, dan media yang kami pakai pada kebaktian hari ini, supaya semua dapat berjalan dengan baik. Dan kami boleh menikmati indahnya bersama-sama dengan Engkau dalam ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita memuji Tuhan dengan penuh ungkapan syukur kita atas pertolongan Tuhan dan kasih Tuhan kepada kita. Kita menyembah Tuhan melalui pujian dari NP nomor 11 ayat 1 dan 4. Sembahlah Allah yang maha besar. Sembahlah
Bapak Ibu Saudari, saat ini kita akan berdoa bersama-sama menaikkan ucapan syukur dan permohonan kita melalui doa syafaat yang akan dipimpin oleh Pendeta Petrus Mugiharjo. Kepada Pendeta Petrus kami persilakan. Mari Bapak Ibu sekalian kita tunduk kepala, kita berdoa, kita naikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah pencipta langit dan bumi, Tuhan Allah yang menguasai jagat dan isinya, Tuhan yang berkuasa atas kehidupan manusia termasuk kehidupan kami semuanya. Kami sungguh bersyukur oleh karena pada hari ini kami boleh mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang dari Tuhan. Di tengah-tengah masa pandemi yang belum berakhir pada saat ini, kami terus dilindungi dan disertai Tuhan. Sehingga pada pagi ini, pada saat ini, kami boleh bersama-sama datang kepada Tuhan untuk mempersembahkan bakti dan ibadah kami kepada Tuhan. Ampunilah Tuhan atas semua dosa dan pelanggaran kami, melalui tutur kata, tingkah laku, perbuatan kami, hati, hidup, rancangan, rencana yang tidak sejalan dengan kehendak Tuhan, dan kami bersyukur oleh karena pengampunan Tuhan pada saat ini. Sehingga pada saat ini kami boleh bersama-sama dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu untuk menaikkan syafaat kami kepada Tuhan. Bapa, kesempatan yang baik pada saat ini kami ingin berdoa untuk keluarga besar Smyrna. Kami terus bersyukur oleh karena cinta kasih Tuhan terus melindungi dan menyertai kami. Setiap kebutuhan-kebutuhan yang ada pada kami semuanya telah dicukupkan oleh Tuhan. Setiap pekerjaan-pekerjaan yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kami boleh kami lakukan dengan baik. Bahkan setiap hal boleh kami rasakan dalam kehidupan kami di sepanjang minggu ini, baik itu suka maupun duka. Kami ingin kembalikan semuanya bagi hormat dan kepujian nama Tuhan, dan sambil mengakui bahwa kehendak Tuhanlah yang pasti terjadi atas kami sekalian. Izinkanlah kami meminta kepada-Mu ya Tuhan atas keluarga besar Smyrna, supaya semuanya tetap dalam kondisi sehat dan kuat di masa pandemi ini. Baik yang berada di dalam kota maupun saudara-saudara kami yang berada di luar kota, sungguh Tuhan kami memohon perlindungan dari Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu, kiranya malaikat Tuhan berada di sekitar kami untuk membentengi kami sekalian dari serangan COVID-19. Sehingga tidak ada satu orang pun di keluarga besar Smyrna yang terjangkit virus COVID-19. Dan kami meyakini bahwa ini terjadi oleh karena Tuhan menyertai kami semuanya. Terima kasih Bapa, hamba berdoa kiranya kesehatan, kesatuan, semangat yang tinggi tetap ada pada diri kami semuanya. Meskipun kami masih dalam kondisi yang seperti ini, di dalam kami melayani dan juga di dalam kami berbakti, tetapi biarlah kondisi ini tidak akan mengurangi semangat kami dan kesetiaan kami di dalam kami mengabdi dan melayani kepada Tuhan. Kami percaya bahwa setiap hal yang boleh kami lakukan kepada Tuhan, sekecil apapun selagi kami dengan sukacita dan sukarela melakukannya, pasti Tuhan akan memperhitungkan segala sesuatunya dan bahkan menukarnya dengan berkat kepada kami. Berkatilah anak-anak kami ya Tuhan yang masih belajar secara virtual dan juga beberapa sudah mulai tatap muka. Mari Tuhan kiranya kesempatan belajar yang Tuhan berikan kepada anak-anak kami sungguh-sungguh boleh dinikmati dan boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya, sehingga boleh menambah bekal dalam kehidupan anak-anak kami untuk menyongsong hari depan yang sudah Tuhan sediakan. Demikian juga kiranya kesempatan-kesempatan di mana anak-anak kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, baik melalui persekutuan, baik melalui ibadah kami, baik melalui keluarga kami, biarlah anak-anak kami tidak hanya pandai, tidak hanya cerdas secara keilmuan, tetapi juga bertumbuh di dalam kedewasaan di dalam Tuhan. Berkatilah para orang tua yang bekerja keras membanting tulang untuk mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan dari anak-anak yang sekolah, yang kuliah. Mari Tuhan berkatilah supaya para orang tua tetap sehat dan kuat untuk bisa melakukan semua pekerjaannya dan boleh menghasilkan sesuatu yang memuaskan, sehingga tidak ada hal yang kekurangan dalam kami semuanya mencukupi kebutuhan anak kami.
Bapa, pada saat ini kami ingin berdoa kiranya jikalau ada di antara keluarga besar Smyrna yang hari ini sakit, mari Tuhan jamah dan sembuhkan dengan kasih dan kuasa bahkan mujizat Tuhan. Karena kami percaya bahwa mujizat-Mu tidak hanya terjadi 2000 tahun yang lalu, tetapi sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya mujizat Tuhan terus terjadi dan masih bisa terjadi. Dan sebab itu kami ingin membawa Ibu istri Ningsih, ibunda dari Bapak Beni yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Mari Tuhan, zaman kuasa-Mu akan menyembuhkan beliau. Bagian-bagian tubuhnya, bagian-bagian organ tubuhnya, bagian-bagian sistem dari tubuhnya yang rusak, yang mati, yang oleh karena berbagai macam penyakit yang ada, mari Tuhan singkirkan semuanya dengan kasih dan kuasa-Mu, sehingga beliau mengalami kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Demikian juga seluruh jemaat Smyrna tetap kuat dan sehat juga oleh karena jamahan kuasa Tuhan. Bapa, kami berdoa kiranya pelayanan-pelayanan yang terjadi di Smyrna boleh terus berjalan oleh karena bimbingan dan penyertaan Tuhan. Dan sebab itu kami ingin berdoa dan menyerahkan PSB ini ke dalam tangan kasih kuasa Tuhan. Lindungilah tempat ini juga dari semua serangan COVID-19. Bersihkanlah dari virus-virus yang akan hinggap dan menyerang di BSB ini. Singkirkanlah semuanya itu di dalam nama Yesus. Sehingga tempat ini tetap steril, di mana kami boleh tetap bisa beribadah kepada Tuhan dan berbakti kepada Tuhan dengan nyaman dan juga dengan penuh hikmat oleh karena Tuhan yang melindungi kami sekalian. Terima kasih Bapa, berkatilah bangsa dan negara kami. Dengan situasi dan kondisi yang sekarang ini kami percaya mata Tuhan tertuju kepada bangsa ini. Dan bahkan kami meyakini bahwa Tuhan punya rencana yang baik, yang indah kepada bangsa ini di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir sampai hari ini. Berkatilah pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah, berkatilah seluruh masyarakat Indonesia, berkatilah semuanya ya Tuhan supaya kami boleh bekerja sama untuk menanggulangi pandemi COVID-19 sehingga boleh segera berakhir dan kami kembali kepada aktivitas normal kami seperti sedia kala. Terima kasih buat ibadah kami hari ini, terima kasih buat kehadiran Tuhan di tengah-tengah kami yang membawa berkat buat kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita bersyukur untuk persembahan dan persepuluhan kita hari ini. Namun sebelumnya kita akan menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Allah yang memelihara kehidupan kami mengucap syukur ya Tuhan untuk semua berkat yang Tuhan berikan sepanjang hidup kami. Pada saat ini ya Bapa, kami akan menyerahkan persembahan dan persepuluhan kami kepadamu. Kiranya persembahan dan persepuluhan ini berkenan di hadapan-Mu dan dapat memperluas kerajaan-Mu melalui gereja Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-17. Sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah yang akan disampaikan oleh Pendeta Petrus Mugiharjo dengan judul Iman yang Bertumbuh. Namun sebelumnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita dengan menyanyikan pujian dari NP nomor 167 ayat 1, 2, dan 3. Iman umat Tuhan. Walau sengsara
Mari Bapak Ibu sekalian kita akan berdoa bersama-sama. Bapak Ibu yang di rumah, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kepadamu kami bersyukur ya Tuhan, oleh karena kasih setia dan kemurahan serta kebaikan Tuhan nyata kepada kami sekalian. Kami bersiap diri untuk mendengarkan bagian dari firman Tuhan, dan biarlah kuasa Roh yang kudus yang dari Tuhan akan menyempurnakan ketika hamba menyampaikan pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang ada di PSB maupun yang ada di rumah, oleh karena kesempatan yang baik bagi kita untuk terus bisa beribadah kepada Tuhan, baik di PSB yang bisa bersama-sama maupun yang berada di rumah. Mari kita beri senyum di kanan kiri kita dengan senyum yang paling manis. Puji Tuhan, terima kasih atas senyumnya. Semoga menyemangati kita. Yang di rumah juga silakan memberikan senyum di kanan dan kirinya. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak Ibu yang saya kasihi, firman Tuhan hari ini akan kita dengar bersama-sama berkaitan dengan iman yang bertumbuh. Saya akan mengawali dengan mencoba untuk mengingat-ingat kembali tentang pelajaran kita, pelajaran biologi. Ada guru biologi di sini yang mempelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita ingat bersama-sama. Makhluk hidup itu ciri-cirinya adalah satu, bernafas. Ya, satu, bernafas. Jadi dikatakan hidup oleh karena bernafas. Jadi batu bukan makhluk hidup karena batu tidak bernafas. Yang kedua adalah makan atau minum. Itu ciri-cirinya. Yang ketiga, bergerak. Makhluk hidup itu bergerak. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Jadi tidak selamanya tetap akan seperti itu. Namanya makhluk hidup itu akan bertumbuh dan juga akan berkembang. Yang kelima, makhluk hidup itu peka terhadap rangsang. Ya, kenapa kita bisa merasakan dingin? Kemudian kalau kita dingin, kemudian tubuh kita menjadi merinding. Kemudian mengapa kita panas? Kemudian tubuh kita menyesuaikan diri dengan mengeluarkan keringat karena kita makhluk hidup dan makhluk hidup itu peka terhadap rangsangan. Kenapa kalau perut kita diilik-itik lalu kita merasa geli karena ada rangsangan di situ. Dan yang keenam adalah makhluk hidup itu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bapak Ibu yang kasihi, mari kita menganalogikan atau memikirkan kesamaan dengan dasar pemikiran yang sama tentang iman. Kalau itu merupakan ciri-ciri makhluk hidup, bagaimana kalau saya kaitkan dengan ciri-ciri iman hidup? Apakah sesuai dengan makhluk hidup? Karena kita meyakini bahwa dalam kehidupan kekristenan kita, iman itu bukan sesuatu yang mati, tapi iman itu hidup. Sehingga ciri-cirinya paling tidak jauh berbeda dengan yang namanya makhluk hidup. Mari kita lihat, kalau makhluk hidup itu bernafas, apakah iman kita juga bernafas? Kita tahu bahwa nafas kehidupan kita adalah doa. Mengapa kita berdoa? Karena doa adalah merupakan nafas hidup kita. Iman kita terus berdoa. Artinya kalau kita tidak berdoa, iman kita seperti tidak bernafas. Tidak sesuai dengan kaidah dari iman yang hidup. Yang kedua, makan dan minum. Makhluk hidup itu makan dan minum. Apakah iman kita juga perlu makan dan minum? Saya rasa perlu. Dan kita tahu pasti bahwa makanan dan minuman bagi iman kita adalah firman Tuhan. Roti hidup. Mengapa kita datang ke gereja? Mengapa kita bersekutu? Mengapa kita saat teduh? Mengapa kita membuat renungan pribadi? Mengapa kita membaca firman Tuhan? Karena iman kita perlu disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan. Karena iman kita perlu makan, yaitu dengan kebenaran firman Tuhan. Makhluk hidup itu bergerak. Apakah iman juga bergerak? Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati, kata Yakobus. Kalau hanya punya iman saja dan tidak punya gerakan, bukan memenuhi kaidah atau tidak memenuhi kaidah sebagai iman yang hidup.
Karena iman itu bergerak, karena iman itu berbuat. Tidak mungkin saya berkata saya mengasihi istri saya, tetapi saya tidak berbuat sesuatu untuk istri saya. Karena perbuatan itu menjadi bukti nyata dari iman. Iman yang tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi iman itu juga bergerak. Apakah iman itu bertumbuh dan berkembang sesuai dengan makhluk hidup? Seperti biji yang ditanam di tepi aliran sungai, yang kemudian bertumbuh dan kemudian akarnya menjadi kuat, daun-daunnya menjadi buah, dan bahkan pada musimnya dia akan mengeluarkan buah-buah yang luar biasa. Demikian juga dengan iman kita mesti harus semakin kuat, semakin kokoh, semakin berkembang, bertumbuh, dan akhirnya juga memberi buah sebagai buah-buah iman kita. Kalau iman tidak bertumbuh, itu berarti iman yang mati. Makhluk hidup peka terhadap perangsang. Apakah iman harus peka terhadap perangsangan? Yakobus berkata, jikalau orang tahu berbuat baik, tetapi dia tidak melakukannya, maka dia berbuat dosa. Peka terhadap perangsang, artinya iman akan melakukan sesuatu ketika ada sesuatu yang bisa kita kerjakan sebagai bukti nyata iman kita. Kalau kita tahu bahwa menolong orang itu adalah baik, tapi ternyata kita tidak mau menolong orang itu, maka iman kita ada di mana? Iman yang disesuaikan dengan makhluk hidup. Kalau makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungan, apakah iman kita juga menyesuaikan diri dengan lingkungan kita? Paulus berkata, ketika aku bersama-sama dengan seorang Yahudi, maka aku menjadi seperti orang Yahudi. Ketika aku bersama-sama dengan orang yang berada di bawah hukum Taurat, maka hidupku seperti orang-orang yang berada di bawah hukum Taurat. Supaya apa? Supaya aku bisa memenangkan mereka. Dia menyesuaikan diri dengan kondisi siapa yang ada di depannya, siapa yang ada dalam lingkungannya. Oleh sebab itu, rasanya tepat kalau ciri-ciri makhluk hidup ini menjadi ciri-ciri iman yang hidup dalam kehidupan kita. Nah, mari kita lihat bersama-sama bagaimanakah firman Tuhan mengatakan supaya kita bisa bertumbuh di dalam iman. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 1 sampai 17. Bapak Ibu silakan nanti baca sendiri ayat ini kan terlalu panjang. Saya baca ayat 1 dan 2. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan, garis bawahi, perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita ke dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Puji Tuhan. Ternyata firman Tuhan juga memberikan petunjuk bagaimana supaya iman kita bertumbuh. Itu artinya iman Kristen kita, iman kita kepada Yesus tidak boleh tetap kecil seperti biji saja, tetapi harus bertumbuh semakin hari, semakin kuat di dalam Dia, semakin dalam di dalam Dia, dan kemudian berkembang, dan kemudian berbuah lebat, dan buahnya bisa dinikmati oleh orang lain. Sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saya kasihi, menarik oleh karena siapa yang menjadi peserta dari perlombaan ini. Dalam ayat ini dikatakan perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Itu artinya semua orang percaya, semua orang yang ingin imannya bertumbuh, semua orang yang sudah menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus termasuk saya dan saudara, semuanya sudah terdaftar sebagai peserta lomba. Kapan daftarnya? Pada saat saya dan saudara percaya kepada Yesus. Dengan sendirinya tercatat sebagai peserta lomba. Dan lomba ini hukumnya wajib. Kita tidak bisa berkata, saya tidak mau ikut lomba. Saya tidak bisa berkata, saya nanti ikut lombanya. Tidak bisa.
Tetapi perlombaan itu merupakan sesuatu yang wajib yang harus kita ikuti. Kemudian dikatakan di sana bahwa perlombaan ini merupakan ujian iman kita. Waktunya kapan? Seumur hidup kita. Seumur hidup kita. Kita berlomba sampai Tuhan memanggil kita. Kita berlomba sampai akhir hayat kita. Wah, ini perlombaan yang sangat-sangat panjang. Dan bahkan ini perlombaan wajib yang harus kita kerjakan, kita lakukan dengan batas waktunya sejauh umur kita. Tidak hanya diselesaikan dalam waktu 1-2 tahun, 3 tahun. Atau diselesaikan pada saat ujung dari perjuangan iman dalam tanda kutip saat dibaptiskan. Ketika dibaptiskan kemudian selesailah perlombaan itu. Saat saya dinikahkan diberkati kemudian selesailah perlombaan itu. Ya, bukan. Tapi perlombaan itu harus kita kerjakan, kita lakukan, kita ikuti sepanjang hidup kita. Sampai kita sudah tidak bisa mengikuti perlombaan lagi. Oleh karena kita harus meninggalkan dunia ini. Perlombaan merupakan ujian iman seumur hidup kita di dalam dunia ini. Bapak Ibu bisa baca nanti di Ibrani pasal ke-10 ayat 23 dan ayat-ayat selanjutnya. Nah, perlombaan ini dikatakan di sana harus diikuti dengan tekun. Harus diikuti dengan tekun, tidak semaunya sendiri. Nek dong seneng ikut lomba, nek dong gak seneng di rumah. Nek dong seneng ikut lomba, nek dong gak seneng ya gak mau ikut lomba. Gak bisa seperti itu. Ayat ini tidak berkata bahwa perlombaan itu diikuti oleh orang-orang percaya kalau pas ada waktu saja, tidak. Kalau pas ada kesempatan saja, tidak. Istilahnya Niko itu kalau pas ada moodnya saja, tidak. Kalau enggak mood, enggak mau, enggak. Mood atau tidak mau, ada waktu atau tidak mau, ada waktu. Bahkan dalam kondisi apapun, dikatakan di sini, berlombalah dengan tekun. Kata tekun itu dari kata hupomone, dari bahasa Yunani. Hupomone itu berarti berada dalam kondisi sabar, berada dalam kondisi tabah, meskipun difitnah, dicaci maki, dihina, dijahatin orang, disalahin orang, dan lain sebagainya. Tapi saya menghadapi dengan sabar dan juga menghadapi dengan tabah. Itu artinya tekun dari kata hupomone di ayat ini. Apapun kondisi yang saya rasakan, ketika saya difitnah orang, saya tetap hupomone. Ketika saya dicaci maki orang, ketika saya difitnah, ketika saya disalahin orang, ketika saya dijahatin orang, saya tetap hupomone. Yaitu saya tetap tekun dengan arti tetap tabah dan juga tetap sabar. Tabahnya bisa Pak B, sabar itu loh ya nggak bisa. Mungkin tabah saya tabah, juara tabah saya itu, juara bertahan, tabah terus. Cuman sabarnya enggak. Enggak, kata hupomone itu ada dua pengertian yang tidak boleh dipisahkan, yaitu sabar dan tabah. Dalam kondisi apapun, saya harus tetap sabar dan tabah mengikuti perlombaan itu. Ya, sekali lagi kalau begitu tidak berdasarkan dengan mood kita, tidak berdasarkan dengan mau atau tidak maunya kita, tidak berdasarkan dengan sempat atau tidak sempatnya kita, tapi kewajiban ini harus dikerjakan dengan tekun, dengan sabar dan juga dengan tabah dalam kondisi apapun. Saya setuju dengan pendapat bahwa gereja itu lebih aman dari COVID-19 daripada pasar, daripada mal, daripada pusat-pusat keramaian yang lain. Saya setuju. Ya, karena Bapak Ibu datang di PSP ini, yang di rumah pasti tahu harus mengikuti protokol kesehatan. Harus cuci tangan, harus pakai masker dan seterusnya untuk menjaga diri dan kita tahu orang-orangnya. Tapi ketika saya berada di pasar, saya tidak tahu siapa dia. Saya tidak kenal mereka, siapa yang ada bersama dengan saya ketika ada di pasar atau di mal atau di pusat keramaian yang lain atau di pantai atau di mana saja. Dan saya setuju bahwa gereja itu lebih aman, lebih steril daripada tempat-tempat yang lain. Dan sebab itu yakinlah Bapak Ibu yang hadir di PSB ini, Bapak Ibu berada di tempat yang
steril. Amin. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada virus. Oleh karena apa? Bukan karena disinfektan, tapi karena Tuhan melindungi dan menyertai kita. Tapi jangan lengah, tetap harus ikuti protokol kesehatan. Bagaimanakah caranya supaya iman kita bertumbuh? Mari kita lihat bersama-sama. Kalau Bapak Ibu baca nanti di pasal yang ke-11 ayat 1 sampai 40 di sana dikatakan bahwa sama dengan cara yang dipakai oleh orang-orang kudus. Ada contoh-contoh di sana, bapak ini, bapak ini, bapak ini, bapak ini dan seterusnya ya. Baca di sana bahwa mereka mengerjakan perlombaan iman itu maju terus hingga akhir hayatnya. Bagaimana cara mengikuti perlombaan ini? Bagaimana supaya kita bisa mengalami iman yang bertumbuh? Bagaimana supaya kita bisa mendapatkan kemenangan yang luar biasa? Yaitu dengan maju terus hingga mencapai akhir. Hingga sampai titik akhir. Baru kita berhenti dari perjuangan itu. Lihat Paulus. Siapa Paulus? Dulu seorang Saulus yang terus menerus ingin mengupayakan supaya tidak ada orang-orang Kristen di lingkungan mereka. Dulu adalah penganiaya jemaat. Dulu adalah seorang yang memusuhi Yesus Kristus. Kemudian dia ditangkap dengan kasih Yesus dan dijadikan muridnya, dipilih oleh Yesus menjadi rasulnya, dan akhirnya dia menyerahkan hidupnya kepada Yesus dan dia sungguh-sungguh berlomba sampai akhir hayatnya. Bukan hal yang mudah bagi seorang Paulus. Dia harus disiksa, didera, dipukuli, dipenjara. Tetapi dia terus maju bersama-sama dengan Tuhan sampai pada titik akhirnya. Dan dia berhenti oleh karena memang dia tidak ada lagi kesempatan untuk bisa mengabdikan dirinya kepada Tuhan di bumi ini. Lihatlah Stefanus. Dia juga mengabdikan diri kepada Yesus, mengabdikan diri kepada Tuhan yang dilayani. Dengan berbagai macam perjuangan hidupnya, bahkan sampai akhir titik hidupnya. Orang-orang menyiksa dia, orang-orang memojokkan dia supaya menyangkali Yesus Kristus. Tetapi Stefanus tidak berkata untuk menolak Yesus, tapi dia tetap beriman kepada Yesus. Dan akhirnya Stefanus dirajam dengan batu dan sampai mati. Artinya sampai titik garis akhir baru berhenti. Wah, ini menjadi tantangan buat kita. Apakah kita juga bersedia untuk sampai pada titik akhir dalam mengikuti perlombaan iman ini? Sampai mati, bukan sampai setengah mati. Loh, kok sampai setengah mati toh Pak B? Sampai kesel aja sudah leren, ya kan? Sampai tersinggung sedikit aja sudah leren. Gak, firman Tuhan katakan sampai titik akhir. Bukan sampai kesel, bukan sampai capek, tetapi sampai titik akhir. Yang kedua, bagaimana caranya supaya iman kita bisa bertumbuh? Yang kedua, perlombaan ini harus dilaksanakan dengan membuang dosa-dosa yang menghalangi, yang pasti menghalangi dan menghambat kecepatan kita berlomba. Dalam ayat itu dikatakan, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Apa yang merintangi pertumbuhan iman kita? Dosa kita. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, mari ditanggalkan dosa-dosa itu. Tanggalkanlah kebiasaan-kebiasaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Tanggalkanlah kehidupan, perbuatan, perkataan, pikiran yang tidak sejalan dengan firman Tuhan. Karena perbuatan-perbuatan itu, sikap-sikap itu akan menghalangi pada saat kita berlomba sampai kepada titik akhirnya. Membebani kita semakin berat. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, tanggalkanlah itu, lepaskanlah itu, supaya bisa berlomba dengan tenang, dengan tidak ada yang merintangi dalam lomba itu, yaitu dosa-dosa kita. Pandangan hidup kita, hati kita, komitmen kita kepada Yesus, bahkan keteladanan, ketaatan kehidupan kita, harus kita perbesar dalam hidup kita, dan meninggalkan semua dosa dan kebiasaan yang salah, yang selalu merintanginya. Di kelas baptisan tadi saya katakan, kita yang percaya Yesus diampuni dosa-dosa kita. Kita yang percaya Yesus dibersihkan dari semua dosa-dosa kita. Tapi ada pribadi yang tidak terima,
ketika kita merasa sudah dibersihkan dari dosa-dosa kita, yaitu iblis. Dari kata diabolos yang artinya penuduh atau pendakwa. Pada saat saya diampuni dosa-dosa saya, tapi iblis terus mendakwa saya. Terus mendakwa kita sebagai seorang yang sudah diampuni dosanya. Dengan berkata, kamu seorang pendosa, kamu melakukan ini, kamu melakukan itu, kamu punya dosa besar, kamu punya kesalahan besar, dosamu tidak terampuni, dosamu tidak bisa dihapuskan, dan lain sebagainya. Sehingga orang menjadi takut, orang menjadi cemas, dan bahkan bisa jadi orang menambah dosanya lagi. Dan tidak lagi percaya kepada Yesus. Karena memang pekerjaan iblis itu adalah mendakwa kita sebagai seorang pendosa. Yang ketiga, bagaimana perlombaan itu harus kita lakukan sehingga kita menang dalam perlombaan iman. Perlombaan ini harus dilaksanakan dengan kesadaran bahwa bahaya terbesar yang menghalangi kita adalah pencobaan untuk menyerah lagi kepada dosa. Sekali lagi, ada godaan bagi orang-orang percaya termasuk kita, ketika kita mau berlomba menuju kepada kemenangan iman, yaitu kita akan mundur dan menyerah lagi kepada dosa. Kembali ke negeri yang sudah ditinggalkan. Lihat kehidupan orang-orang Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, berada di padang gurun, untuk menuju ke tanah perjanjian, untuk menuju ke tanah Kanaan, menuju ke tanah yang gemah ripah loh jinawi, yang penuh dengan berkat Tuhan. Tapi di masa-masa pencobaan, di masa-masa perjuangan, orang-orang Israel kemudian mengeluh kepada Musa. Orang-orang Israel mengeluh kepada Tuhan dan berkata, lebih baik aku tinggal di Mesir dan mati di Mesir, tetapi aku bisa makan di Mesir. Dan di Mesir aku bisa berbuat segala sesuatunya, meskipun berada dalam penjajahan Mesir. Lihat saudara, ada godaan besar bagi kehidupan orang percaya, yaitu kembali kepada hidup lamanya. Oleh karena apa? Oleh karena hidup lamanya menjamin orang bisa berbuat sesuatu tanpa ada yang menghalangi. Dia bisa berbohong semaunya. Dia bisa melakukan dosa semaunya. Dia bisa melakukan segala sesuatu dengan kemauannya sendiri, tanpa ada yang mengingatkan, tanpa ada yang menghalangi, tanpa ada yang mendoakan dia menjadi baik. Tetapi dia dijamin oleh roh jahat, oleh iblis itu bisa melakukan banyak hal sesuai dengan yang diinginkan, dengan berbagai macam cara yang pasti sesuai dengan cara-cara setan. Hidupnya lebih bebas. Hati-hati saudara. Ini merupakan godaan besar bagi perjuangan untuk pertumbuhan iman. Ketika iman mau bertumbuh, mungkin keuntungannya akan menjadi mengecil. Ketika iman mulai bertumbuh, mungkin nilainya akan menjadi kecil. Oleh karena apa? Oleh karena ketika saya tidak hidup berdasarkan iman, saya bisa melakukan rekayasa dagang saya dengan berbagai macam trik yang bisa menghasilkan keuntungan yang besar, meskipun itu menindas orang lain, bisa saja. Ketika saya ingin hidup dalam iman, ternyata ada banyak aturan yang harus saya ikuti, yaitu kebenaran firman Tuhan. Ketika saya hidup tanpa iman, saya bisa nyontek, saya bisa nyalin, saya bisa jiplak, saya bisa menjadi seorang plagiat, dan hasil karya saya bisa baik sekali dan nilainya bisa tinggi sekali. Tapi ketika saya hidup dengan iman, saya tidak boleh melakukan itu. Mungkin nilainya akan kecil. Wah, itu godaan, saudara. Itu godaan. Kembali kepada hidup lama itu merupakan godaan yang merintangi pertumbuhan iman kita. Akhirnya, orang yang berlomba tidak akan menang kalau mereka sibuk melirik ke kiri dan ke kanan. Matanya tidak tertuju kepada Yesus. Pada saat orang berlomba, ini gambarnya sebagai seorang pelari cepat. Dia akan memfokuskan diri kepada tujuan akhir di sana dengan garis finish, dengan bendera yang sudah disediakan oleh panitia, sehingga larinya tetap menuju kepada sasaran. Salah satu pengertian dosa itu adalah tidak sampai sasaran, meleset. Nah, orang yang melirik ke kanan dan ke kiri bisa saja tergiur, bisa saja lengah dan akhirnya
mencari jalannya sendiri dan tidak sampai tujuan. Sehingga dikatakan di sana, orang yang berlomba tidak akan menang kalau mereka sibuk melirik ke kanan dan ke kiri. Melihat ke kanan dan ke kiri. Mungkin kita akan berkata, loh Pak, ada manfaatnya loh. Kalau kita melihat ke kanan ke kiri, nasihatnya juga seperti itu. Pada saat saya mau nyebrang, nasihatnya adalah ayo lihat kanan dan lihat kiri. Hati-hati saudara, ini perlombaan bukan nyebrang-nyebrangan. Bukan, ya, ini perlombaan yang sampai kepada titik akhir pada bendera finish yang sudah disediakan. Ini bukan masalah nyebrang. Saya kira beda konteksnya. Dia Yesus Kristus tidak berdiam diri sebagai juri saja. Tidak berdiam diri sebagai hakim saja. Tidak berdiri sebagai panitia saja. Tetapi Yesus Kristus berdiri sebagai pemimpin kita yang akan menunjukkan kita, bahkan dia berlari di depan kita supaya kita sampai kepada tujuan. Wah, ini luar biasa. Panitianya turun tangan. Ya, panitianya turun tangan untuk bisa membawa kita menuju kepada kemenangan. Di ayat yang kedua bagian akhir itu ya. Dia tidak berdiam diri, tapi dia seperti dalam tanda kutip ikut berlomba membawa kita. Bahkan dikatakan di sana, dia menjadi perintis kita, membuka jalan bagi kita. Sehingga kita lebih enak berjalan bersama-sama dengan Yesus dan mengikuti jalannya Yesus. Hanya masalahnya adalah seringkali kita membuat jalan sendiri. Yang kita pikir jalan kita sendiri lebih enak, lebih nyaman, lebih baik. Tapi ternyata jalan yang kita anggap lebih baik, kata Amsal, tidak menuju kepada kesempurnaan, tetapi menuju kepada maut. Tapi yang saya kasih akhirnya, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ayat ini mengembangkan hal bagaimana dia memimpin kita, menjadi perintis bagi kita dalam perlombaan ini. Dalam perlombaannya sebagai perintis kita, dia sudah berlomba dengan tekun sampai titik akhir. Kalau Yesus saja sampai titik akhir, mari kita ikuti jejak-jejak Yesus. Berlomba sampai titik akhir. Maka pertumbuhan iman akan menjadi nyata dalam hidup kita. Selamat berlomba. Perlombaan wajib yang harus kita lakukan dan kerjakan perlombaan itu dengan tekun, hupomone. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas firman Tuhan pada hari ini. Dan kiranya firman-Mu akan membekali kami, memberkati kami, mengingatkan kami supaya kami boleh berkonsentrasi untuk pertumbuhan iman kami. Tidak hanya pertumbuhan secara fisik kami, tetapi iman kerohanian dan kedewasaan kami boleh bertumbuh bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami perjuangkan sampai titik akhir. Oleh sebab itu kami mohon kekuatan dan juga kemampuan yang dari Tuhan, supaya kami boleh mengerjakan dan menyelesaikan pertandingan ini. Dan ujung dari pertandingan ini kami mendapatkan mahkota yang Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saya kasihi, kita bersyukur atas firman Tuhan yang sudah kita dengar. Mari kita responi firman Tuhan ini dengan mengangkat satu pujian kepada Tuhan yang mengungkapkan bahwa hanya Tuhan yang bisa memberikan kepada kita kekuatan, kemampuan ketika kita sungguh-sungguh berserah diri kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang bisa mengubah kita. Hanya Tuhan yang mampu membimbing kita untuk menuju kepada sukses hidup kita. Termasuk iman kita semuanya. Sucikan hatiku di dalam roh-Mu. Ya Tuhan, rindulah ku disembuhkan, hancurkan segala yang ku dewakan. Diamlah selalu di dalam aku, sucikan hati
menyiapkan hati dan diri kita untuk menerima berkat Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami bersama-sama menaikkan puji dan syukur oleh karena perlindungan dan penyertaan Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti ibadah kami hari ini dari awal sampai pada akhirnya. Dan kami akan kembali beraktivitas melanjutkan kegiatan kami. Tuhan berkatilah kami supaya di hari ini kami sungguh-sungguh menikmati berkat Tuhan secara melimpah. Bapak Ibu yang saya kasihi, bukalah hati dan hidupmu dan sekarang terimalah berkat-Nya. Kiranya Bapak Ibu sekalian diberkati oleh Tuhan dengan berkat-berkat yang berkelimpahan, kekuatan, kesehatan, kecukupan, kerukunan dalam kehidupan saudara berumah tangga, keberhasilan dan kesuksesan dalam setiap usaha dan pekerjaan saudara. Kiranya kasih karunia dan damai sejahteranya di dalam Allah Bapa, keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, penghiburan dan penyertaannya di dalam Roh Kudus akan menyertai Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mulai pada hari ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Tuhanmu memberkatimu. Tuhan
kepada Tuhan dan Tuhan memberkati.